Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember Satu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Dialog Ramadan kembali hadir menemani aktivitas di bulan Ramadan Anda. Dan pada sore hari ini pemirsa dengan narasumber Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Bagi Anda yang tidak dapat bergabung langsung bersama kami, Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya melalui website kami di www.jembersatutv.co.id. Bersama saya Primer Fantari, berikut Dialog Ramadan selengkapnya. Betul Aman Jember dengan RRI Jember dan Jember Satu TV yang mengudara seminggu, yang mengudara saben hari selama 1 bulan penuh Ramadan, mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang merasa memiliki masalah-masalah terkait dengan agama, Anda belum tahu jawabannya, silakan Anda kontak saja pada kami lewat telepon 336652. Untuk luar daerah 0331 336652 atau Anda bisa SMS atau WA ke 081358252678. Dan bagi Anda pemirsa Jember Satu TV yang tidak bisa datang langsung ke Masjid Jami, Anda bisa download aplikasi Jember Satu TV atau live streaming atau di YouTube Jember Satu TV. Baik, sekarang telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Dr. Kiai Abdullah Samsul Arifin MHI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah hari yang ke-29, insyaallah besok merupakan hari terakhir insyaallah, iya. Tetap ada diagra, nggih. Iya, karena sore hari ini tim Hisab Ru'yat akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik. Tetapi menurut hitungan hisab memang visibilitas hilal belum tampak, artinya belum bisa ditemukan pada sore hari ini karena memang berada di bawah ufuk. Jadi kita hanya melaksanakan perintah untuk melakukan pemantauan hilal di berbagai titik yang memungkinkan hilal itu bisa dilihat, dan nanti akan dilaksanakan sidang isbat. Tetapi hampir dipastikan kalau hilal itu tidak akan bisa dilihat. Baik Kiai, ini kan topiknya sekarang kan masalah diniyah. Iya. Jadi masalah-masalah atau problematika keagamaan. Pas tadi sudah disampaikan Kiai bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ru'yatul hilal dan yang dipegang oleh pemerintah dengan sebagian yang menggunakan hisab, bahkan ini sebagian daerah sudah ada yang beridul fitri. Contoh di Sulawesi sama di satu daerah di Kabupaten Jember bagian utara. Saya dengar begitu. Ini termasuk apa ya? Termasuk masalah-masalah yang perlu kita cerahkan kepada masyarakat agar misalnya tidak saling menyalahkan atau tidak membenarkan semuanya atau tidak menyalahkan semuanya begitu. Betul. Jadi ada ketentuan yang memang kita memahami dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pegang, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Artinya karena melihat hilal. Jadi kita berpuasa karena melihat hilal, dan kita berbuka artinya beridul fitri, berhari raya karena melihat hilal. Ketika memang hilal tidak bisa terlihat, fa innahu ma'alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yauman, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, pada awal Ramadan kemarin, bulan Sya'ban itu hanya 29 hari, karena memang pada tanggal 29 di beberapa titik pemantauan hilal itu dapat terlihat, sehingga Sya'ban hanya 29. Namun pada Ramadan kali ini diprediksi posisi hilal itu tidak wujud, belum tampak, sehingga yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal juga menyatakan kalau hilal berdasarkan hisab itu nihil, sehingga akan melakukan proses istikmal. Demikian pula yang menggunakan metode memantau hilal secara langsung, hari ini, sore ini sudah dilakukan pemantauan, sedang dilakukan pemantauan, maksud saya sampai terjadinya gurub terbenamnya matahari nanti. Tetapi karena hitung-hitungan
ilmu astronomi, hitung-hitungan hisab itu juga tidak memungkinkan hilal untuk dapat dilihat, belum sampai pada batas Bahkan imkaniyatur ru'yah, belum wujud bahkan ya. belum wujud. Iya. Jadi hilal itu kan kalau yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, begitu hilal itu ada walaupun tingginya hanya 1 derajat, itu mereka sudah memastikan untuk kemudian mengawali Ramadan atau mengakhiri Ramadan dengan beridul fitri. Tetapi yang menggunakan metode ru'yatul hilal, maka hilal itu baru bisa dilihat kalau ketinggiannya minimal ada pada 3 derajat. Jadi ketika ada pada 3 derajat, maka memungkinkan hilal itu untuk dilihat. Itu pun kalau tidak terjadi mendung, Kiai. Iya, Nah, iya, kalau posisi pada sore hari ini memang hilal itu belum wujud. Jadi artinya tidak akan bisa dilihat, walaupun tetap akan dilakukan titik pemantauan, sehingga hampir bisa dipastikan nanti melalui sidang isbat ketika memang nihil semua titik, tidak ada yang melihat hilal, maka hari raya akan jatuh pada hari Rebu, sehingga akan sama dengan yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Seumpama hari ini ada, ya misalkan berbicara lain dan itu memang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan ada saksi yang bisa disumpah, atau memang kemudian ada di beberapa titik ada seumpama, ya sudah, kita besok berhari raya. Cuma itu kemungkinannya sangat kecil. Iya, iya. Ya. Jadi bagi yang menggunakan metode ru'yatul hilal, maka keberadaan hilal yang tidak dilihat itu belum dijadikan sebagai dasar patokan untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Jadi untuk menentukan awal Syawal. Kenapa? Karena midarul hukmi birru'yah la bil wujud. Jadi ketentuan posisi hukum itu adalah birru'yah la bil wujud. Contoh, visibilitas hilal memungkinkan karena hilal ini ada pada lebih dari 3 derajat. Tetapi karena situasi yang mendung, tidak ada yang melihat. Secara hitung-hitungan angka, itu hilal bisa Ada wujud, ya. wujud. Tetapi tidak bisa dilihat, tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada yang melihat, maka pemerintah juga melakukan istiqmal, menyempurnakan terhadap hitungan Sya'ban atau hitungan Ramadan itu salasina yauman, 30 hari. Seperti itu. Oke. Dan sikap kita bagaimana ketika ada yang sudah beridul fitri hari ini bahkan? Ya, inilah ruang kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Seharusnya kalau memang kembali agak tegas, agar supaya tidak terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat pada hal-hal yang krusial, sehingga perbedaan penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu kadang-kadang memicu satu hal yang kurang baik di masyarakat. Ya, kecuali karena di Indonesia ini sudah dilatih untuk kemudian siap bersama-sama dalam perbedaan, maka ketegasan pemerintah itu sebetulnya yang perlu untuk kemudian ditegakkan. Artinya pemerintah meminta kesadaran kepada semua ormas-ormas Islam dan semua kelompok-kelompok keagamaan yang ada di seluruh Indonesia, agar supaya pada hal-hal yang krusial seperti ini itu bisa bersama-sama untuk meleburkan diri mengikuti terhadap keputusan pemerintah, yang itu tidak diputuskan sendiri, melainkan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan berbagai unsur-unsur lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi dalam satu kaidah itu disebutkan hukmul hakim ya yulzim wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengikat dan bisa menghilangkan perbedaan. Ini sebetulnya yang diperlukan. Nah, nampaknya di negara-negara yang lain, keputusan hal-hal yang terkait dengan persoalan ini dihandle oleh pemerintah, sehingga tidak ada yang berbeda dengan pemerintah. Jadi toleransi yang diberikan itu mungkin pada ragam perbedaan cara peribadatan. Kemudian pada hal-hal tertentu yang memang sulit untuk bisa dipertemukan. Tetapi di dalam menentukan waktunya, saya kira bisa untuk kemudian ditetapkan berada pada satu padu, sehingga itu bisa menunjukkan tauhidul ibadah yang mengarah kepada tauhidul ummah. Jadi penyatuan ibadah itu merujuk kepada penyatuan ummah. Tetapi di Indonesia sudah dilepas seperti itu. Pemerintah menetapkan, tetapi pemerintah juga menghargai bagi yang berbeda. Ya, inilah yang sampai saat ini terjadi di negara kita. Tapi di negara-negara lain
Tidak ada ya. Iya, tidak sampai 2 yang diputus. Artinya tidak ada kewenangan di luar panitia. Kalau terpaksa mereka harus melaksanakan, tapi tidak boleh terpublikasi. Karena bagaimanapun itu juga akan menimbulkan sesuatu di masyarakat. Iya. Menimbulkan sesuatu di masyarakat. Walaupun kita berusaha untuk menepis atau mengurangi terhadap tensi perbedaan itu. Saya kalau ditanya di daerah-daerah lain misalkan, apalagi di luar Indonesia, ketika kita dalam dialog, apakah betul di Indonesia itu hari raya sering beda? Saya sering jawab, tidak pernah. Di Indonesia itu semua umat Islam hari rayanya sama, yaitu 1 Syawal, bilang. Jadi nggak ada yang berbeda. Hanya persoalannya 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Selasa, hari Rabu, itu yang kadang-kadang berbeda. Gitu. Iya. Nggak ada di Indonesia itu yang berbeda. Hari raya itu semuanya 1 Syawal. Gitu. Nah ini Kebayang. sebetulnya untuk mengeliminir adanya perbedaan-perbedaan yang tampak di masyarakat. Seharusnya kalau itu mau diambil alih oleh pemerintah secara tegas, nah ini bisa dilakukan. Kadang-kadang sisa daripada Orde Baru dulu ketika pemerintah sudah menetapkan dengan malam takbiran yang sudah didesain sedemikian rupa dengan biaya yang cukup tinggi. Kalau malam takbiran akan dilaksanakan, satu contoh malam Rebu, seumpama pas malam Selasa, Senin sore itu ada Ru'yatul Hilal, seumpama itu pemerintah tidak mau ngambil dulu. Iya. Makanya dulu sering terjadi juga gitu loh. Nah sekarang karena memang acara-acara seperti itu ya kalau memang harus dilaksanakan ya tentu harus mengikuti terhadap ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi dulu kan ada takbir akbar, apalah macam-macam pelaksanaan menjelang pelaksanaan hari raya. Ketika itu sudah ditetapkan tanggalnya dengan persiapan yang begitu matang, kok ternyata ada hilal dan itu memenuhi syarat untuk disaksikan. Pemerintah tidak mengisbat. Nah ini ada pengalaman-pengalaman kita dulu pada masa Orde Baru. Walaupun sekarang alhamdulillah hal itu sudah tidak terjadi lagi. Nah sebetulnya kalau memang sportif ya sudah. Kalau pemerintah menetapkan tidak boleh ada yang tidak. Memang yang sering terjadi itu mendahului. Jadi kalau pemerintah menetapkan hari Selasa, insya Allah tidak akan ada yang berhari raya hari Rebu. Tapi ketika pemerintah menganggap hari Selasa itu tidak ada hilal dan menetapkan Rebu, itu masih memungkinkan hari Selasa itu ada. Itu aja perbedaannya sebetulnya. Jadi kalau di belakangnya memang tidak ada. Maka itu dalam fikih itu memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Karena orang itu bisa berpatokan kepada ru'yat dan bisa berpatokan kepada hisab, walaupun dalam fikih Syafi'i yang menggunakan hisab itu khusus lil hasib wa man yusaddiquhu, kepada orang yang menghisab, yang melakukan hisab itu sendiri, atau orang yang mempercayai terhadap hasil-hasil hitungan daripada para ahli hisab, seperti itu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya kita masih sulit diatur ya, untuk menyatukan tanggal saja sudah sulit apalagi yang lain. Iya. Begitu. Walaupun ini patokannya yang penting 2 ormas besar itu antara NU dengan Muhammadiyah itu sama, itu potensi perbedaannya kecil yang di masyarakat. Jadi yang berhari raya besok itu insya Allah sangat kecil sekali, karena memang walaupun kita juga tidak boleh mendahului, sekarang sedang proses Ru'yatul Hilal ya di berbagai titik. Ketika memang tidak ada ya insya Allah hampir semuanya kompak pada hari Rebu. Oke, baik. Begitu bagaimana kita di sini sudah fakta yang bicara bahwasanya ada perbedaan, tidak bisa kita tutup-tutupi begitu. Cuman kita bisa mengeliminir akibatnya, artinya di mana kita tidak harus saling menjadikan perpecahan. Iya, begitu. Iya. Sebetulnya salah satunya kalau terjadi perbedaan yang ekstrim ya jangan terlalu rame-rame. Ya, jadi kalau misalkan ada yang dalam hisab itu seumpama malam ini ada yang menetapkan dalam hasil hisab hitungan mereka, terserah hitungan dengan metodenya apa, berhari raya hari ini, tapi yang bukan ru'yat adalah Rebu, maka jangan rame-rame. Gitu. Jangan takbiran dulu. Ya, jangan takbiran pakai speaker yang kemudian akan menimbulkan sesuatu hal. Tapi kita kan tidak a priori bahwa kita harus besok lusa, tidak. Seumpama habis maghrib ini pada jam 7 sidang isbat mengatakan malam ini adalah Lebaran karena besok kita sudah hari raya, sebab tadi ada yang melihat hilal, ya mau tidak mau kita harus laksanakan malam ini. Iya. Apapun yang terjadi, walaupun soalnya belum dipasang. Tidak apa-apa. Sholatnya ditunda boleh ya, nggak? karena kita kan menghitungnya, oh ini menurut hitungan hisab tidak mungkin. Sholatnya bisa ditunda apa enggak? Ya besok sholatnya waktunya sudah habis ya untuk udah bisa ditunda. Iya. Kalau selamatannya bisa ditunda. Kalau selamatannya bisa ditunda gitu. Baik, monggo silakan di antara
para jamaah yang akan bertanya, Ya. monggo silakan. Nggih. Monggo Mas. Silakan. Ini yang kemarin ada yang tersisa, Kiai. Iya. Ya, karena waktunya habis. Iya. Silakan Mas Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gufron, Kiai. Ya, Gufron. Yang kemarin. Ya. Pertanyaan saya begini, Kiai. Tapi sebenarnya banyak, tapi detail satu katanya. Iya. Begini, Kiai. Menyangkut dalam kehidupan rumah tangga saya sendiri, Kiai. Iya. Itu kan dalam satu keluarga itu memang ada yang awam, ada yang tahu dan tidak ya, Kiai. Iya. Ada yang gitulah. Terus dalam problem rumah tangga di rumah saya itu ada yang tidak mengerti dalam masalah bab najis, Kiai. Nah, ketika saya sudah memperingatkan, Kiai, sudah begini najis-najis, ternyata kadang ya dimentahkan, kadang begini, Kiai. Lah terus sedangkan itu, Kiai, sulit bagi saya untuk menjaganya, Kiai. Terus ketika itu, Kiai, saya Kiai, mau mengambil sikap, mengambil kaidah fikih yang begitu, Kiai. Al-musyaqqatu tajlibut taisir gitu, iya. Kiai. Atau mala yumkinu at-taharruzu minhu ma'fun anhu gitu, Kiai. Lah bagaimana sikap saya seperti itu, Kiai? Dan yang kemarin mohon dijelaskan, Kiai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama mertua ya? Belum keluarga ini, keluarga. Orang tua belum berkeluarga. Iya. Ya sudah. Jadi begini, ada kaidah yang menyatakan sesuatu yang sulit untuk dihindari itu dimakfu, itu ada kriterianya. Jadi makfu itu sebetulnya tetap najis, tetapi dimaafkan sehingga tidak menjadikan batalnya pelaksanaan sholat. Di situ ada dua hal. Yang pertama adalah masyaqqatul ihtiras seperti dalam kaidah barusan. Yang kedua adalah umumul balwa. Jadi masyaqqatul ihtiras itu sulitnya kita menjaga karena banyaknya itu terjadi di mana-mana. Contohnya seperti tainya cicak. Ya. Tainya cicak misalkan. Atau mala yudraku bitarfi bil ain, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Itu tetap najis sebetulnya, tetapi dimakfu. Kenapa? Karena ada masyaqqatul ihtiras. Jadi itulah yang diambil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Dan sesuatu yang ma yasqu al-ihtiras ma'fun anhu, itu kan masyaqqatul ihtiras itu contohnya seperti itu. Kita mau sholat sekarang di satu musola yang di mana musola itu banyak taina apa itu namanya, yang kecil, taina cecak. Dan itu kecil-kecil, sulit lebih dibersihkan, datang lagi dibersihkan, datang lagi. Dan kita, atau ketika kita lewat di jalanan, ada kemungkinan di debu itu, di tanah itu ada najis di situ, yang najis itu diterpa angin dan debunya nempel di sarung kita. Itu kan najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga dengan demikian itu hukumnya adalah ma'fu. Atau contoh lagi seperti dari tubuh kita itu keluar sedikit darah, sedikit sekali darah yang sulit untuk kemudian kita hindari dan kita jaga. Maka kriteria itu, kaidah itu tidak berlaku bagi sesuatu yang sebetulnya bisa dihindari, hanya persoalan human error seperti yang dicontohkan tadi. Artinya di dalam keluarga ada yang awam, ada yang ngerti, sudah dijelaskan tapi mereka tetap tidak mau mengikuti. Ini bukan persoalan masyaqqatul ihtiras, bukan persoalan umumul balwa, tetapi human error. Orangnya yang enggak. Jadi satu contoh, ada orang yang enggak kena dikandani, enggak iso diomongi, kakinya memang jelas-jelas najis tapi masuk ke masjid bareng-bareng. Itu bukan masyaqqatul ihtiras. Bukan masyaqqatul ihtiras. Itu orangnya bisa diomongi cuma cengkal gitu ya, cengkal misalkan. Dia enggak mau ngikuti, akhirnya tetap masuk ke masjid. Bagaimana dengan yang melihat? Ya tetap harus disucikan karena itu bukan umumul balwa, faktornya human error. Jadi ketika di rumah ada orang, ya sudah, saya ini ada musola tapi sulit sekali, ada orang yang kakinya kotor, najis naik dan sebagainya. Ini yang harus diselesaikan. Jadi yang dimaksud makfu itu sesuatu yang menjadi ujian umum yang tidak bisa dihindari. Itu umumul balwa namanya. Jadi ujian umum itu
terjadi di mana-mana hal yang semacam itu. Ya seperti mala yudraku bil ain, yang tidak bisa dilihat, atau sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Maka itulah yang dimakfu. Sementara kalau faktor kesalahan kemanusiaan, ya kesalahannya yang harus dibenahi. Satu contoh begini, kita di rumah, kita akan hukumi rumah saya ini suci, sehingga sandal tidak masuk. Lah kalau kita dari kamar mandi, kita sudah tidak pakai sandal, langsung naik di keramik itu ke tempat sholat. Maunya kita hukumi suci lah, seperti musola-musola, seperti masjid, atau seperti di pesantren, atau di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk menjaga itu. Tetapi kan di rumah itu ada anak kecil, di rumah itu ada tamu yang kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Dan kita lihat dengan mata kepala, kalau mereka dari kamar mandi kadang-kadang tidak jelas sucinya sudah naik ke situ. Maka tidak bisa di rumah itu kemudian mau dihukumi suci. Karena yang tinggal bukan orang-orang yang semuanya menganggap untuk harus menjaga tempat itu dari najis. Kalau masjid, seumpama ada orang yang naik, yang tanpa sepengetahuan kita ternyata kaki mereka itu najis, tidak disucikan, dan kita tidak tahu, nggak masalah. Karena memang tempat ini adalah tempat di mana orang akan bersama-sama untuk menjaga dari najis. Beda dengan rumah. Ada tamu saja yang tidak ngerti kalau rumah itu dijaga dari najis, ngertinya hanya bersih, maka dia tidak akan betul-betul menjaga diri dari najis untuk kemudian bisa menginjakkan kaki masuk ke rumah itu. Ini yang harus dibedakan antara rumah ataupun dan musola. Jadi kasus seperti yang disampaikan oleh Mas Gufron tadi, berarti yang harus diselesaikan problem manusianya. Jadi tidak bisa karena faktor kebodohan yang kemudian kita sudah memberi tahu tapi tidak diikuti, akhirnya menjadikan najis di rumah itu makfu. Itu tidak bisa. Ya, saya kira itu. Solusinya begini, siapkan sandal bersih di luar kamar mandi. Di kamar ya. Jadi dari kamar mandi itu pakai sandal langsung yang ke tempat sholat. Masih basah ya. Biarkan di luar, di dalam siapkan sandal basah. Sandal kering ya, yang suci. Jadi ketika ini dari maksudnya di dalam kamar mandi kan basah ya. Jadi nanti ada lepas sandalnya naik ke sandal yang kering di ya situ. begitu. Jadi begitu kecuali ketika sudah di sajadah baru dilepaskan sandalnya begitu. Di rumah nampaknya itu yang bisa yang dilakukan. paling mungkin ya. Yang paling mungkin, karena walaupun kita betul-betul mau jaga, nanti tamu belum tentu jaga loh. Gitu. Karena masuk rumah beda dengan masuk masjid. Kalau mau masuk masjid, tamu sudah ngerti kaki yang najis tidak mungkin naik. Tapi kalau masuk rumah tidak menjaga, apalagi dari kamar mandi yang tidak pakai sandal ketika dia tidak mau sholat, kadang-kadang nggak terlalu jaga. Karena dianggapnya yang penting bersih. Betul. Terutama anak kecil. Iya. Ya begitu. Saya kira begitu, sementara kita cut dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Ini pertanyaan dari Agus Wijaya di Kebonsari. Saya ringkas saja. Apakah seorang imam itu ketika berdoa dengan diikuti jamaah ini perlu merubah dhamir menjadi dhamir mutakallim al-ghair ketika doa itu di Al-Quran tidak seperti itu? Iya. Jadi ketika ada doa di Al-Quran, kemudian kita mengambil uslub doa itu untuk berdoa bersama-sama dengan para jamaah, maka kita menyesuaikan dalam posisi kita mengambil uslubnya, karena kita sudah bukan baca Quran tetapi kita sudah berdoa. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika kita menjadi imam ya tentu harus dirubah. Rabbi auzi'na atau Rabbana boleh, atau Rabbi sama, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina nahnu tubna ilaika wa nahnu minal muslimin. Atau misalkan kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
shaghira. Maka tentu itu juga harus kita sesuaikan. Rabbana ighfir lana wa li walidina Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara misalkan. Ada telepon. Baik, sementara begitu kita akan dengarkan dulu teleponnya masuk. Monggo silakan. Ya, silakan. Anunya Pak, dikecilkan radionya Pak, beda ngefek. Waalaikumsalam. Kenen radiona anu mata volume mata ngefek. Ngereng. Selodakon iki. Alhamdulillah. Eki ngereng. Tanya tentang tanya kita tentang kota tempat boleh masuk karena dokter ampun ngepet dari hari kemenangan kota tempat karena dia masuk ke korban ya kering tangan tadi bapak moderator tak diterima mau berdengko Sami-sami. Aduh, seboran saya banyak ikan ton tanah lucu lu. Eki sami-sami. Ngerengnya tore. Bapak moderator Kiai Hasin Safrawi. Lah protes. Ngereng. Oke. Setelah telepon seiring dengan tuntunan persaingan global dunia perdagangan semakin besar untuk menjadi mangsa pasar yang strategis. Tentunya dengan formula penawaran produk yang bervariasi, salah satunya dengan cara penjualan dengan sistem garansi. Jaminan atau kerusakan barang yang semakin bermacam-macam praktek. Pertanyaannya, apakah istilah yang tepat dalam kamus muamalah kita nomenklatur? Apakah istilah yang tepat dalam istilah fikih tentang masalah garansi? Apakah solusinya jika hal tersebut tidak diperbolehkan? Jadi sampai kapan ketong? Beda boleh? Sudah putus ya. Sudah. Kira sistem Jadi, garansi. Yang dikenal itu istilahnya ada takmin atau ada dhaman. Jadi model-model garansi dari satu produk yang dibeli, kemudian ketika ada kerusakan, maka kemudian ada jaminan. Jadi jaminan itu disebut dengan dhaman. Istilah yang digunakan adalah dhaman. Jadi penggantian atau tanggungan yang diberikan oleh penjual atas barang yang sudah dijual tatkala ada kesalahan produk atau ada kesalahan-kesalahan yang kemudian mengakibatkan berkurangnya manfaat maksimal dari barang yang sudah dibeli. Tetapi garansi itu kan rata-rata diberikan karena kesalahan-kesalahan produk, bukan karena kesalahan penggunaan. Kalau karena kesalahan penggunaan, maka garansi itu tidak bisa diberikan seperti itu. Ya. Istilahnya yang ada adalah ad-dhaman ataupun ada takmin. Atau kerusakan ketika dikirim barangkali karena Kalau masih dalam batas tertentu itu namanya ada yang khiyar, Kiai. Iya. Jadi ada khiyar syarat. Yang belum diterimakan oleh yang bersangkutan. Iya, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar majelis. Jadi di situ. Jadi kalau memang nanti barang ini ternyata terjadi seperti ini, maka khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Seperti itu. Baik. Silakan yang mau nanya dari para jamaah, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Pak Irwan dari Arjasa. Iya, Pak Irwan. Mau tanya Pak Kiai, prosedur yang benar bagaimana? Di daerah saya itu ada musola atau Iya. langgar ya. Iya. Terus itu swadaya dari masyarakat sekitar dan dimintakan bantuan kemana-mana Iya. sampai ke lain kabupaten. Cuma tanah itu ada diberi gudang gitu.
diberi gudang, terus sekarang ini gudang tersebut dijual. Tetapi mereka yang membeli itu juga membeli langgar tersebut. Tanah yang dibangun musola itu juga ikut dibeli. Iya, swadaya masyarakat itu. Nah, terus bagaimana prosedur yang baik untuk menerima uang tersebut menurut agama Islam? Iya. Nggih. Demikian mungkin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selama tanah itu memang belum diwakafkan untuk musola, maka memungkinkan untuk dijual oleh pemilik tanah. Adapun kemudian di atasnya sudah berdiri bangunan, yang bangunan itu merupakan swadaya dari masyarakat, maka silahkan bangunannya itu bisa diambil kembali dan tidak bisa dimiliki, tetapi kan juga tidak dimungkinkan untuk dibagi. Ya, itu nanti bisa dialihkan ke tempat lain yang memang betul-betul di situ akan digunakan setingkat tujuannya dengan apa yang sudah ada, yaitu musola ataupun yang lain. Salah satu daripada kesalahan tadi itu membantu membangun sesuatu yang didirikan di atas tanah yang bukan wakaf. Ya, betul. Karena di kita ini masih ada kategori musola. Kalau di luar itu sebetulnya agak pati umum musola. Namanya semuanya masjid. Cuma masjid itu ada yang dipakai Jumat, ada yang tidak dipakai Jumat. Jadi kalau kayak di Mekah, Madinah atau di negara itu semuanya namanya masjid. Ketika masjid itu sudah pasti wakaf. Tapi wakaf itu belum tentu masjid. Contohnya begini. Waqaftu hadzal ardh masjidan, selesai ya. Atau waqaftu hadzal ardh lil masjid. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Itu otomatis. Waqaftu hadzal ardh lil madrasah atau apa tadi, musola tadi. Berarti itu wakaf tapi bukan masjid. Cuma ketika orang menyatakan ja'altu hadzal ardha masjidan, saya jadikan tanah ini masjid, otomatis wakaf. Kenapa? Li'annal masjidah la yakunu illa waqfan. Karena masjid itu pasti wakaf. Jadi kalau sudah dibangun masjid, itu pasti wakaf. Nah, di sini ada dua kriteria. Kalau belum wakaf namanya musola. Maka sebetulnya kalau musola itu hanya tempat spesifik yang digunakan untuk sholat. Lebih pasnya disebut dengan prayer room. Musola itu kan prayer room, bukan mosque, bukan masjid ya, prayer room. Ya, biasanya di hotel di mana itu yang ada adalah musola, dan itu bisa dialihfungsikan. Lah hal-hal yang semacam itu seyogyanya tidak dibangun dengan menggunakan dana swadaya. Karena yang memberi dana itu kan menginginkan sedekahnya itu jariyah. Dan itu tidak dijamin keberlangsungannya. Ketika dijual oleh pemiliknya, pah norok ben kerlangker, norok jual ben kerlangker. Kecuali nanti bisa dinegosiasi. Satu contoh, kepada pembeli terhadap gudang itu disampaikan bahwa ini sudah terbangun musola dan hasil swadaya, apakah ini mau digunakan atau tidak, atau itu diminta sekalian untuk dibeli berdasarkan swadaya oleh masyarakat, baru setelah itu diwakafkan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dan setelah itu sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi. Toh itu kan tidak pasti hanya bagian kecil lah. Kalau dari gudang yang luasnya sekian, gudang itu dijual pada orang lain yang pada awalnya pemilik gudang mempersilahkan untuk ditempati musola, kan gitu kok kasusnya. Sekarang sudah tidak lagi dimiliki oleh pemilik asal, digantikan pada yang lain. Ternyata itu ikut dibeli. Biasanya kalau gitu itu pembelinya itu kadang-kadang peka, jadi bilang ini saya tidak ikut beli loh, karena ini sudah dibangun oleh masyarakat. Itu aja kan sebetulnya juga bisa membeli. Tapi kalau sudah kadung dibeli, maka dinego saja. Barangkali pemilik yang kedua sekarang masih mempersilahkan itu untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dan diupayakan untuk berikutnya agar supaya diikhlaskan untuk diwakafkan. Kalaupun tidak, silakan dibongkar. Tapi tidak barokah, yakin. Iya. Pasti tidak barokah. Sama pembelinya lah maksudnya. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Iya, gimana? Coba. Jasa mundur dulu, Pak. Iya, gimana? Ini Pak, Iya, sudah masuk. Iya, sudah masuk. Sudah. mau masuk? Untuk jelasnya, pemilik pertama itu memang menjual tanah mereka. Iya, betul. Terus pembeli itu memang menghargai sendiri kepada warga. Iya. Kamu jangan sholat lagi di sini. Istilahnya kasarnya begitu, Pak. Iya, sudah melarang ya, karena ini sudah Ini musola
saya kasih uang, silakan dibangun di mana saja. Oh, begitu. Terus pintu masuk ke gudang itu ditutup, digunakan khusus untuk tenaga kerja gudang gitu. Iya. Nah, ini salahnya ini tokoh masyarakat yang di sana itu menerima karena uang itu sangat-sangat lumayan Banyak. besarnya, Oh, tidak sesuai dengan harganya. Tahu-tahu oleh masyarakat atau tokoh masyarakat di sana itu dibangun di salah satu tempat di rumahnya dengan besarnya itu tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Oh, bukan panitia berarti bukan. Dalam? Harusnya panitia yang menerima itu. Iya, ini maka itu ini kan saya tanya. Ternyata bukan Prosedurnya panitia. sebetulnya bagaimana? Tahu-tahu tokoh masyarakat di sana itu membangun di rumahnya, setelah setengah jadi baru memberitahu kepada masyarakat bahwa itu saya bangunkan musola lagi untuk Nanti masyarakat. dijual lagi tuh nanti ya Iya, pekarangannya. jadi uangnya itu sangat fantastis, 275 juta. Oh, kalau pembelinya sudah bagus sebetulnya. Iya, pembelinya bagus, cuma penerimanya ini yang maksud Iya. saya prosedur yang baik itu bagaimana sebelumnya, karena dia menerima uang sebesar itu, tahu-tahu tidak, dibangunkan anu, langgar tidak sesuai dengan dia itu keadaan kan uang. menerima uang yang bukan haknya. Tidak transparan ya. Iya, jadi dia menerima uang yang bukan haknya, yang di situ adalah hasil swadaya dari seluruh masyarakat. Masyarakat, iya. Seharusnya dikumpulkan lagi semua masyarakat ini, musola yang ada di dalam gudang itu karena mungkin diperlukan sebab akses dan lain sebagainya diganti oleh pembeli. Karena musolanya memang dibangun swadaya tapi tanahnya memang bukan wakaf. Itu jual belinya tidak ada masalah. Karena baiknya si pembeli itu diganti, seharusnya dibicarakan ini mau dibangun di mana agar tidak terulang hal yang sedemikian sehingga para penyumbang berikutnya itu juga bisa lebih leluasa untuk menyumbang, maka disarankan dibangun di tanah yang diwakafkan sehingga sudah macet itu tidak akan bisa dijual lagi. Apalagi uang sebesar itu gitu kayak. Masih nutut sekarang untuk bangun 270 itu paling tidak kalau kita bangun musola. Kalau bangun musola apalagi ada bantuan swadaya tenaga, kita ambil 1,5 atau 2 juta saja per meter itu bisa membangun lahan musola seluas 130 meter. Jadi 130 meter itu bisa 10 kali 13 lah, itu cukup besar loh. Kenapa? Iya, kalau 5 kali 5 itu mau bangun seperti apa dengan uang seperti itu? Oh, gerdu, itu gerdu namanya. 5 kali 5 itu tidak cukup, berarti itu kesalahan si penyelenggara itu yang tidak amanah. Apalagi di tanahnya sendiri. Ya di tanahnya sendiri, nanti kan bermasalah lagi. Dan uang itu diterima perorangan, itu yang salah. Ya saya kira itu mohon maaf ya, tokoh masyarakatnya yang tidak amanah. Dan itu nanti sulit lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seperti itu harus dijaga betul, itu loh ya. Yang terlibat dengan haknya orang banyak, bagaimana betul-betul menjaga yang baik. Seharusnya dia mengumpulkan semua masyarakat yang ikut bersama-sama menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan ibadah. Inilah ada uang 270 itu kalau dibuat bangunan sekarang lantai 1 itu kan sekarang 2 juta masuk per meter Pak ya, 2 juta itu masuk per meter Pak. Masuk. Jadi apalagi di kampung loh, kalau di kampung ada tenaga bantuan, tukangnya sebagian tidak bayar dan lain sebagainya karena dibuat musola, itu bisa jadi luas. Itu seharusnya menjadi bangunan kurang lebih antara 130 sampai 140 meter kalau 275 juta, sehingga lebarnya itu bisa 10 kali 13 lebarnya atau 10 kali 14 dan itu bisa menampung sampai kurang lebih 500 orang. Itu kalau ada yang tidak terima kemudian dilaporkan sebagai penggelapan Pak. Bisa Pak. Itu, Pak. Kena itu. Tapi jangan bilang disuruh saya ndak ya. Ndak, intinya itu kan kita ndak tahu tempatnya itu di mana lah. Kita tidak menghukumi kasus. Kalau ada kasus seperti itu berarti tadi memang yang dipasrah itu yang kurang amanah. Yang dipasrah. Dan saya yakin bangunan 5 kali 5 dengan 270 juta itu benih kro lebih Pak. Benih kro lebih dan itu harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Makanya ada panitia harusnya begitu. Iya, itu harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan cuma lebih itu, awakwa yang tengok itu. Iya betul. Baik, kita cut sementara untuk mendengarkan pesan-pesan berikut. Diagra seperti biasa dengan narasumber yang tetap tidak berubah insyaallah. Baik, silakan yang mau nanya lewat telepon monggo.
Tidak ada, soalnya diprotes nih oleh Pak Anda tadi. Monggo yang hadir di sini. Ini, ini telepon dulu. masuk, iya. Kita terima telepon dulu. Kasihan dia, saya diprotes saya ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras Pak, oke, kurang keras, bisik-bisik cuman. Dari siapa ini? Suaranya? Dari Ismail ya, Pak Ismail ya. Di mana Pak Ismail? Lumajang. Iya. Ngereng Pak Ismail, monggo silakan. Iya. 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 Saya sering mendengarkan pengajian-pengajian itu cenderung selektif. Jadi kalau nggak dari aku aja saya tidak. Karena memang pertimbangannya yang tadi itu. Iya. Apa yang saya dengar, bagus. yang saya lakukan ini termasuk dari asabiah atau tidak begitu Pak? Itu saja. Terus yang kedua, Bapak Kiai Haji Said Abdul Sirot itu pernah menceritakan itu silsilahnya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari itu ke Kiai ini nyambung ke Rasulullah begitu secara runtut sekali itu. Yang seperti itu termaksudnya di dalam buku apa begitu Pak? Terima kasih atas jawabannya Bapak Kiai berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang dia? Jadi begini Pak Ismail, itu betul sekali pilihan Bapak bahwa di dalam kita beragama, utamanya di dalam mempelajari ilmu agama, memang tidak boleh sembarangan, tetapi harus jelas sanad keilmuannya itu yang bersambung pada Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang mau belajar di masyarakat awam, ya tidak harus hafal, tidak harus mengerti seperti apa yang pernah dicontohkan misalkan oleh Kiai Said, bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari ya bergulunya diantaranya di sini sama Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kalau di Mekah itu beliau bergurunya sama Syekh Khotib Sambas, kemudian Syekh Khotib Sambas berguru sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, terus sampai sanadnya itu disambung kepada Rasulullah. Kalau kita di sini patokannya kita melihat kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, itu kan juga ada sanad keilmuannya. Misalkan kita panjenengan ada di Lumajang misalkan, ada pondok pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih. Miftahul Ulum Banyu Putih itu sanadnya kemana? Kiai Husn itu adalah santri Sidogiri. Nah dari Sidogiri terus nyambung ke atas. Terus seperti itu. Misalkan di situ lagi ada pesantren di dekat panjenengan itu kemana? Oh dia santrinya pondok pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih. Yang Banyu Putih ke Sidogiri. Nah, itu sudah nyambung lagi ke atas. Oh yang ini jalurnya ke Lirboyo, ke Pelosok. Ini jalurnya ke Tebuireng. Ini semuanya nanti sambungnya akan ketemu. Jadi yang dimaksudkan kan sekarang yang harus hati-hati, karena dipesankan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian daripada agama, maka hati-hatilah dari mana mengambil. Itu kan dikhawatirkan kita mendapatkan ilmu dari yang tidak jelas sumbernya, sanad keilmuannya, bangunan keilmuannya seperti apa. Maka kita harus tahu kalau kita mau berguru itu, kita harus tahu pertama guru kita itu jalur keilmuannya, nasab keilmuannya seperti apa, terus kemudian madhabnya seperti apa, pemahamannya seperti apa. Ini kita harus jelas dulu sebelum kita memantapkan diri untuk kemudian kita berguru kepada seseorang. Dikhawatirkan nanti ternyata yang kita akan jadikan guru berbeda madhab, berbeda akidah, berbeda paham, atau sanad keilmuannya tidak jelas. Nah inilah salah satu dari bahaya ketika kita semata-mata mengandalkan terhadap media sosial atau kepada berguru sekarang kepada laman-laman atau website-website yang tidak jelas pemiliknya siapa, madhabnya apa, alirannya apa, sehingga gampang terjadi pencucian otak pada harokah-harokah yang bertentangan dengan haluan ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah pilihan yang tepat, kehati-hatian panjenengan tadi untuk kemudian betul-betul memilah dan memilih kepada siapa panjenengan itu memantapkan untuk belajar agama yang harus jelas sanad keilmuannya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Baik, monggo silakan panjenengan yang mau nanya Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Puji Pristijono, Iya. Jalan Ayani. Iya Pak Uci. Puji Pristijono, Pristijono nggih. Monggo Jalan silakan. Ayani. Nggih. Pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau kita memberikan zakat fitrah pada orang yang salah? Maksudnya gini, kita ngasihkan zakat fitrah, ternyata orang yang dikasih itu punya Salah. pensiunan. Gitu. Iya. Bagaimana hukumnya apa? Gimana? Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi kalau panjenengan sudah mengasihkan zakat fitrah itu Pak Uci, kok kemudian salah sasaran dan sampean yakin bahwa penerima itu bukan orang yang berhak untuk menerima, maka panjenengan harus mengulangi untuk mengeluarkan lagi. Tapi kalau mau ditarik kan tidak mungkin ya, atau mau ditarik, keluarkan lagi saja kalau zakat fitrah itu akan menjadi sedekah. Kecuali panjenengan sudah serahkan kepada amil, itu sudah selesai tanggung jawab panjenengan. Kenapa? Karena amil itu adalah penerima. Walaupun amil bedanya dengan yang lain, menerima bukan untuk dirinya sendiri, menerima untuk didistribusikan. Kok kemudian distribusinya salah, itu sudah di luar tanggung jawab panjenengan. Kalau panjenengan mau menyerahkan langsung kepada penerima, ternyata bukan penerima, dan panjenengan tahu, maka panjenengan harus mengganti. Ya, mengganti. Jadi itu ketentuannya. Keluarkan lagi saja karena memang salah sasaran ya. Zakatnya salah sasaran seperti itu. Iya, Ya, sama-sama. tapi barangkali pensiunan itu pensiunan yang Pak masih punya hutang kepada bank, dipotong ini, potong itu dan sebagainya. Maka dia masuk kategori Gharim. Gharim, enggak apa-apa. Iya. Artinya agak luas kok. Penerima zakat itu sebetulnya agak luas. Lebih bahkan sekarang posisinya masih lebih banyak dari yang mau berzakat. Iya, atau ditanya Pak, panjenengan punya utang benda gitu ya. Kalau punya utang tak bayarkan dulu. Iya. Cuma kalau dilihat orangnya ya kayaknya sudah cukup gitu ya. Iya. Nanti keluarkan lagi saja Pak. Kalau ragu panjenengan. Iya. Ya makanya yang aman kalau memang tidak tahu situasi penerima, jenengan biar cepat selesai, serahkan saja kepada amil. Ya biar amil nanti yang bertanggung jawab. Amil itu punya data nanti. Amil punya data siapa di daerah itu yang mustahik dan siapa di daerah itu yang termasuk berkewajiban untuk membayar zakat yang muzaki seperti itu. Ya, di sini ada Basnas, ada juga Ada Azka. Askal Baitul Amin ada. Kalau Iya. itu seperti itu ya DSF. Ada itu amil juga gitu terus termasuk di Lazisno ya. Lazisno ya. Lazisno, Lazismu, lembaga amil zakat infak dan sedekah Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Lazismu itu hampir sama namanya. Lazisnu sama Lazismu. Ya, NU Muhammadiyah. NU ya. Muhammadiyah. Itu sudah terverifikasi Basnas itu ada lebih SK-nya. kepada pemerintah. Iya, Basnas, pemerintah ya. yang mengangkat ya. Ya, Kemenak ya. Enggak, langsung ada dari Badan Oh. Amil Zakat Nasional. Iya. Berdasarkan pengajuannya rekomendasi dari bupati tapi SK-nya dari provinsi, yang provinsi dari pusat. Tapi kalau punya tangga yang miskin langsung aja nggak Langsung pakai- bisa diserahkan. Takutnya itu juga malah tidak tercover datanya di Amil. Iya, iya. Baik. Kalau ada silakan yang mau nanya. Telepon, monggo telepon. Ada telepon? Tidak ada. Nah, Mas Malik, monggo Mas Malik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah Kiai kalau ada seseorang mengaku bermimpi Nabi Muhammad tapi ternyata orang tersebut tidak sama sekali dalam Berdusta. sunnah iya. Iya. Itu Hoax, berdosakah namanya apa hoax. enggak Pak Yai? Kemudian Hoax. yang kedua Pak Yai, wudhu di dalam jeding itu saya masih ingat dulu guru saya itu Iya. mon wudhu neng dalam jeding reca bocah cokot bocah idel mate bisaos jadi tak menabi copaki kelabun lesan kento cepon guru abdine kento suul adab kento pun cokop kento Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan dari Mas Malik barusan, ini memang pertanyaannya serial ngaku-ngaku Kiai. Iya. Jadi mulai ngaku Nabi, ngaku Rasul, kemarin ngaku wali, sekarang ngaku bermimpi. Nah, Iya, iya, iya. intinya kalau ngaku-ngakunya itu sadar bahwa itu tidak dialami tetap dosa karena dusta dosanya. Tapi kalau memang betul-betul dia bermimpi hanya kemudian salah. Yang dia lihat itu bukan Rasulullah tapi dia merasa bahwa itu Rasulullah atas ketidaktahuannya ya tidak. Ya, yang jelas begini. Orang yang bermimpi melihat Rasulullah itu pasti Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Cuma persoalannya yang perlu dipahami di sini, yang harus dipahami adalah takutnya orang itu bermimpi orang yang ngaku Rasulullah. Jadi kalau setan menyerupai Rasulullah tidak bisa. Manusia. Makanya
Makanya dia yang harus mengerti sifat Rasulullah itu. Sehingga ketika dia bermimpi melihat Rasulullah, itu pasti Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, itu betul-betul melihat Rasulullah. Tapi apa ada yang salah? Ada. Apa? Yang dia lihat itu bukan Rasulullah. Tapi ngakunya Rasulullah, itu bisa setan begitu. Kalau setan menyerupai Rasulullah tidak bisa, tapi kalau ngaku-ngaku saya adalah Rasulullah, makanya syaratnya yang bermimpi itu harus paham sifat dan ciri-ciri Rasulullah, sehingga tidak salah di dalam bermimpi. Itu orang yang melihat Rasulullah. Konon kalau berani kalau berselaman katanya itu masih wangi tetap sampai pagi ya. Banyak di situ kriteria-kriteria yang memang dimiliki di situ. Ya dicium aja Mas. Ya. Pagi-pagi. Terus yang terakhir, kalau berwudu di jeding tidak usah dilafatkan. Sebetulnya begini, melafatkan niat itu hukumnya sunat. Mas Arif, ya. At-talaffudu bin niyah itu hukumnya sunat. Apa tujuannya? Liyusa'idal lisanul qalbah, agar supaya lisan itu bisa membantu hati. Nah, ketika kita sudah disiram begini, ya yang wajib itu yang dikerentak dalam hatinya bersamaan dengan membasuh wajah. Niat saya wudu atau saya berniat wudu atau nawaitul wudu itu ya itu bersama. Adapun dilafatkannya itu hukumnya adalah sunnah. Adapun di dalam kamar mandi bagaimana? Apakah termasuk tempat yang cemar dan lain sebagainya? Itu kan juga tempat wudu. Tidak apa-apa kalau untuk melafatkan niat saya berwudu, tidak apa-apa di dalam kamar mandi, asal terpisah dengan WC-nya. Iya. Yang memang bermasalah itu kan kalau kita mau ber-WC kemudian itu tidak perlu untuk mengawali atau memulai dengan kalimat thayyibah, dengan asma mu'azzamah dan lain sebagainya. Iya. Baik, silakan monggo. Para pemirsa Jember 1 TV dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dan para hadirin di Masjid Jami' Al-Baitul Amin, intinya banyak sekali persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini yang masih perlu untuk diluruskan pemahamannya di tengah-tengah masyarakat. Ada yang karena memang yang menyampaikan itu tidak jelas, ada tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Intinya ketika memang mau mengklarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang masih jarang kita ketahui, yang jarang terdengar dan tidak umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka klarifikasilah kepada ahlinya, kepada orang yang memang memiliki kompetensi dan jelas sanad keilmuannya serta faham dan madhabnya. Karena ketika kita salah bertanya, maka nanti juga akan bisa menimbulkan pemahaman yang salah, dan pemahaman yang salah bisa melahirkan perbuatan yang salah. Menanyakan makna jihad tapi kepada yang salah di dalam memaknai jihad, ini juga akan sangat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku radikal yang justru bertentangan dengan misi yang dibawa oleh agama itu sendiri. Intinya kalau persoalan itu yakthuru dawruha fil muttama wa yudammu lil alimi jahluhu, persoalan yang banyak terjadi dan tidak pantas orang tidak tahu, maka itu adalah kesalahan kita kalau kita tidak memahami. Tapi persoalan-persoalan yang samar tentu harus betul-betul diteliti dan dikaji serta ditanyakan kepada orang yang jelas sanad keilmuannya. Ya, baik. Besok sore merupakan hari terakhir di tahun ini, Kiai. Di tahun ini, mudah-mudahan masih ketemu lagi pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember dengan narasumber Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.